Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kembali lagi bersama kita di Indibis Sumatera dan Indibis Medan. Di Indicast yang hari ini temanya itu ada wanita multidimensi, mengelola bisnis dan cinta untuk anak-anak. Seperti biasa, Uci nggak sendirian karena Uci ditemani oleh narasumber-narasumber yang keren-keren hari ini, yang seru pastinya obrolannya. Tapi sebelum Uci kenalin nih sama narasumber kita hari ini, tamu kita hari ini, mau ngingetin ke teman-teman online yang udah join, boleh aja langsung kirim pertanyaannya karena kita akan ada 3 pertanyaan terbaik yang akan dipilih hari ini. Ada 5 pertanyaan, mohon maaf ya, ada 5 pertanyaan terbaik dan ada 3 untuk story terbaik. Jadi jangan lupa di-record keseruan kita hari ini dan ada 2 kuis interaktif di sesi pertama dan sesi kedua. Tapi sebelum itu, teman-teman wajib follow Indibis Sumatera dan Indibis Medan. Jangan lupa tag dan like postingan sebanyak-banyaknya karena nanti bakal dicek ya teman-teman sama teman-teman panitia di sini. Takutnya nanti di pertanyaannya udah bagus tapi ternyata belum follow, itu kita didiskualifikasi. Oke, langsung aja nih ya. Kita sambut ada Kak Yeni dan Kak Arizona. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, hari ini Uci ditemani oleh Kak Yeni, seorang ahli psikolog, psikolog anak dan owner Kalilah Daycare. Dan ada Kak Arizona Maha, founder Atskia Baby Rental. Tapi nanti akan ada satu narasumber lagi Kak, tapi di sesi kedua akan kita hadirkan. Sebelum itu Ci pengen tanya nih kabarnya. Gimana kabarnya Kak Yeni dan Kak Arizona? Alhamdulillah. Aku lagi agak batuk. Oh iya, nggak apa-apa Kak, santai aja Kak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sebelumnya kita juga udah pernah nih ya Kak ya, ketemu di udah lama banget tapi itu waktu saya masih melendung. Ini sekarang udah sama Kak ini udah setahun lalu ya Kak. Kita juga di sesi parenting, tapi hari ini kita parenting tapi ada bisnisnya juga ini Kak. Betul. Oke. Mungkin pengen tanya nih Kak ke Kak Yeni dulu nih ya Kak sebelumnya nih. Berbicara nih Kak tentang wanita yang multidimensi nih Kak ya, boleh nggak nih Kak dijelaskan apa sih, seperti apa tuh Kak wanita multidimensi Kak? Iya, sebelumnya zaman sekarang wanita itu kan nggak hanya sekedar fokus di area domestik atau di pekerjaan atau bisnis dan segala macam. Wanita itu perannya luas banget jadinya, banyak banget, nggak hanya sekedar di rumah, tapi ada juga menjalankan bisnis, perannya ada banyak, ada sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pengusaha misalnya gitu. Jadi ya eranya ya sekarang eranya sekarang tuh udah banyak wanita yang akhirnya ikut terjun ke dalam dunia bisnis ini. Kenapa? Ya karena ternyata wanita-wanita ini punya banyak potensi. Potensinya itu ada yang bisa dikembangkan untuk masyarakat kayak gitu. Jadi berbicara tentang wanita multidimensi ini, kita juga di satu sisi ada dampak positifnya ya. Jadi wanita-wanita itu bisa melakukan aktualisasi diri, menunjukkan bahwasanya mereka bisa mampu melakukan sesuatu, misalnya seperti itu. Tapi mungkin ada kekhawatiran ketika bagaimana nih ketika sosok istri dan ibu ini harus melakukan sesuatu yang lain, keluarganya gimana? Kan kekhawatirannya di sana. Nah, ini kembali lagi tergantung bagaimana si wanita itu mengenali dirinya dan memanajemen hal-hal itu. Namanya juga udah multi ya Kak ya, pasti harus serba gitu ya, serba bisa ya wanita ini ya kan. Jadi seperti yang Kak Yani bilang tadi, memang kalau kita berbisnis tapi di satu sisi kita pasti ada gimana ya keluarga aku terurus nggak gitu-gitu. Pasti di semua pikiran, nggak pun untuk wanita berbisnis, wanita yang bekerja pasti juga seperti itu ya Kak ya. Betul, ada kekhawatiran itu, namanya juga wanita ya. Iya gitu. Betul, iya betul baper ya langsung ya gitu ya. Oke, menurut Kakak ini gimana nih Kak melihat peran wanita dalam mengelola bisnis dan keluarga nih saat ini? Karena pasti di era sekarang ini seperti Kakak bilang tadi, banyak sekali wanita tuh yang juga bekerja, berbisnis gitu, tapi juga ngurusin keluarga gitu. Ya, jadi sebenarnya ini kalau saya melihatnya sebagai suatu hal yang positif ya, apalagi ketika bisnis-bisnis yang dilakukan oleh para wanita ini emang saling bisa mensupport keluarga dalam hal tidak hanya sebatas masalah ekonomi saja. Misalnya kayak Kak Arizona ya. Nah, sebenarnya itu kayaknya bisnisnya didasari atas kecintaan, ingin menghadirkan mainan berkualitas buat anak-anak
Terus daripada kesimpan aja nih, gimana nih caranya? Wah, gimana nih kalau direntalin gitu nggak sih, Kak? Iya, benar. Benar, karena jujur saja biasanya wanita itu berbisnis tidak jauh-jauh dari apa yang dia sukai. Karena target utama wanita berbisnis umumnya bukan merupakan untuk sebagai penopang ekonomi keluarga. Sebagian besar mereka adalah untuk aktualisasi diri. Pengen melakukan sesuatu, pengen berkontribusi lebih, pengen mendapatkan sesuatu yang beda aja kayak gitu ya. Gitu. Nah, sama seperti saya ketika berbisnis Khalilah itu, awalnya ya emang dasar kebutuhan kita untuk gimana sih caranya supaya anak-anak saya ada temennya, terus saya nggak harus kerja keluar rumah kayak gitu. Nah, akhirnya apa yang bisa saya buat? Saya membuat bisnis daycare kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya peluang ya bagi para wanita. Ada yang suka fashion misalnya, ya berarti biasanya bisnisnya nggak jauh-jauh tuh dari jualan baju. Sekarang apalagi di era digital, itu nggak perlu harus jauh-jauh kan? Nggak harus di dalam rumah saja, itu juga bisa memasarkan produk semacam itu. Secara online gitu ya kayak betul. Oke, ke Kak Arizona nih Kak. Kak Arizona sendiri seorang pebisnis nih ya Kak ya. Boleh diceritain nih nggak Kak, sedikit perjalanan Kakak dalam merintis bisnis yang sekarang hingga bisa sampai ke posisi saat ini? Oh iya, kalau sebelumnya Mbak Uci saya sebenarnya pegawai ya, Jadi karena keterbatasan, karena kalau menjadi pegawai itu ada keterbatasan waktu nih sama keluarga, kan harus full gitu di kantor gitu ya. Jadi jauh-jauh hari saya tuh udah punya rencana gitu. Ini tuh kayaknya nggak bisa nih sampai anak gede itu nggak bisa nih saya jadi wanita karir terus gitu. Karena anak-anak saya nanti diasuh sama bukan mengikuti pola asuh saya gitu. Jadi ada ketakutan itu. Nah, kalau untuk merintis bisnis sendiri seperti pada umumnya pebisnis lain itu biasanya tuh saya tuh dulu awalnya itu mencoba menjadi reseller dulu, reseller dari produk lain gitu. Dan itu masih menjadi masih berkarir sambil menjadi reseller. Nah, ketika saya menghitung tuh ya, kayaknya udah cukup nih ya gitu ya, kayaknya udah cukup gitu ya. Terus dari suami juga udah oke gitu ya. Jadi ya udah kita keluar. Nah, untuk Askia Baby Rental itu sendiri sebenarnya tuh kayak nggak sengaja gitu. Dulu tuh kan kalau harga mainan itu kan lumayan mahal ya. Perlengkapan baby lumayan mahal. Jadi dulu saya tuh beli Nunalif namanya. Itu Nunalif itu ayunan gitu ya, yang harganya mungkin relatif lebih mahal tuh dari ayunan tiang biasa itu gitu ya. Nah, ternyata saya udah beli tuh ya. Yang menurut saya tuh pada saat itu lumayan mahal gitu ya. Tapi anaknya ternyata nggak mau pakai gitu, nggak mau pakai gitu. Jadi benar tuh yang dibilang Mbak Yen itu. Maksudnya itu tuh supaya mengurangin barang-barang yang nggak terpakai yang nggak terpakai, apalagi mungkin pemakaiannya itu nggak bisa lama gitu. Nah, sebelumnya kita masih di awal itu kita masih ngontrak, terus selanjutnya kita pakai garasi orang tua karena barang kita semakin banyak juga. Itu di 2021 kita tuh pindah ke Komplek Tasbih. Di situ udah punya gudang dan toko sendiri lah untuk Askia Baby Rentalnya. Iya sih, memang hal yang tidak kita sadari sebelum menikah nih, sebelum punya anak ya Kak. Itu kelihatannya harga mainan tuh nggak kita pikirin gitu, tapi setelah punya anak, kebutuhan anak udah segini aja nih, ampun gitu ya Kak. Oke Kak, pengen tahu nih Kak Arizona nih Kak, apa sih Kak yang menginspirasi Kakak nih untuk memulai bisnis? Karena sebelumnya Kak kan pegawai ya Kak ya, apa sih yang menginspirasi Kakak? Yang pertama itu mungkin karena pengen lebih banyak waktu bersama anak gitu sih Mbak gitu. Itu sih yang sebenarnya paling besar gitu. Terus yang kedua itu karena mungkin ada kayak rasa nggak nyaman ya bekerja dulu di tempat lama gitu. Jadi mungkin, tapi yang paling besar itu mungkin karena pengen tetap ya sama anak gitu, terus anak-anak ngikutin pola asuh. Iya betul sih, memang benar sekali. Supaya kita tuh tetap punya penghasilan juga, tapi kita tetap anak kita tuh ini terjaga sama kita gitu kan. Memang ada kekhawatiran kayak Uci sendiri nih ya Kak ya. Memang kan anaknya dijagain sama orang ya, gitu kan.
ya kekhawatiran itu pasti ada tuh Kak. Makanya tadi kayak di luar ini banyak-banyak nanya ke Kak, kira-kira anakku gini gimana ya Kak gitu. Karena kita nggak 24 jam gitu Kak sama anak kita gitu. Oke. Gimana nih Kak, untuk ke Kak Arizona lagi nih Kak, gimana nih Kak cara Kakak mengelola waktu antara menjalankan bisnis dan mengurus keluarga gitu? Kalau mungkin awal-awal itu kita kayak ini ya, kayak aduh ini banyak banget gitu ini yang harus kita kerjakan gitu ya. Apalagi saya tuh pengennya anak-anak itu kayak sekarang tuh ya, kan mereka itu full day ya, jadi saya harus bawain snack gitu. Jadi saya memang usahain di pagi hari itu memang masak untuk ini gitu, untuk nyediain snack mereka sama makan siangnya gitu. Nah mungkin kalau awal-awal tuh kita kayak, aduh ini banyak banget, tapi sejalannya dengan waktu gitu ya. Itu tuh kita udah kayak bisa ngebagi-bagi sih. Misalnya pagi-pagi itu, misalnya anaknya nih berangkat jam berapa, berarti kita harus nyiapin makan itu berapa jam kira-kira, apakah setengah jam, apakah 1 jam, berarti 1 jam dari situ kita udah harus siap-siap dong, udah harus bangun gitu. Nah selanjutnya nih ngantar anak lagi ya. Jadi kita harus tahu tuh waktu-waktu kebutuhan anak dulu nih, kebutuhan anak sama suami gitu ya, kebutuhan anak. Nah kita sebagai sebagai seorang ibu juga harus, sebagai seorang ibu dan juga punya bisnis gitu ya. Jadi kayak harus prioritasin dulu gitu, buat list prioritasnya. Tapi kalau aku sih memang tetap prioritasnya itu anak-anak keluarga gitu ya. Jadi anak-anak dulu nih diberesin, setelah mereka nanti ke sekolah baru deh kita ngurusin bisnis gitu. Oke, ya sih betul sekali, keren banget. Ke Kak Yani lagi nih Kak, ada nggak dampak psikologis nih dari tekanan mengelola bisnis dan keluarga bersamaan? Mungkin kayak Kak Arizona ini kan kita perempuan kadang nggak sadar nih Kak, kalau ternyata kita tuh capek gitu-gitu. Bener nggak sih Kak, gitu ya kan? Mental health gitu, seorang ibu gitu, karena harus banyak yang diurusi. Apalagi kayak Kak Arizona sendiri harus ngurusin bisnis, harus ngurusin keluarga juga kan. Ada nggak sih Kak dampak psikologisnya Kak kira-kira? Oke. Wanita yang melaksanakan bisnis dan juga fokus sama keluarga itu pasti stresnya double. Itu tuh harus kita sadari dulu kan ya tentang kondisi itu. Jadi sebelum memutuskan untuk memulai bisnis nih buat yang dulu, jadi pastikan dulu kesiapan diri kita untuk siap menghadapi si stres yang double ini. Aduh maaf ya. Iya nggak apa-apa Kak. Sejujurnya ngurusin keluarga itu juga udah merupakan stres sehari-hari. Ditambah lagi stres dalam menghadapi bisnis. Bisnis tuh nggak selalu mulus. Mungkin apalagi yang namanya ketika kita di awal-awal banget waktu mau ngebangun bisnis, struggle-nya tuh emang bener-bener susah ya. Nah, tapi itu akan mulai terpola, akan mulai menjadi sebuah rutinitas yang menyenangkan ketika kita sudah mampu membangun sistem. Nah, jadi apa sih yang perlu dipertimbangkan ini? Yang pertama adalah tahu dulu batasan kita tuh gimana. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa diri kita saat ini belum mampu, sebaiknya tunda. Apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil. Nah, kalau misalnya kita merasa yakin bahwasanya kita bisa kok untuk melakukan ini bersamaan, walaupun nanti ketika dihadapi ya pengen nangis ya boleh nangis, pengen curhat ya boleh curhat, namanya manusia betul. Nah tapi pastikan untuk itu dan sedikit demi sedikit membangun sistem yang untuk memudahkan kita. Kak Arizona tadi sudah menyebutkan di awal tuh, lihat dulu rutinitas di anak-anak, suami itu gimana, prepare. Nah ketika itu kita punya waktu untuk menentukan jam segini sampai jam segini saya fokus untuk ngurusin keluarga dulu. Ketika semua orang sudah pada pergi dari rumah, berarti inilah saat saya adalah bekerja untuk ngurusin bisnis saya. Dan itu rutinitas itu dibangun setiap hari sehingga kita punya cukup waktu. Ini adalah waktu yang fokus buat keluarga, ini adalah waktu yang fokus buat berbisnis. Yang menjadi kendala adalah ketika bisnis dan keluarga ini dilakukan oleh wanita, kadang-kadang suka tercampur. Jadi kita nggak punya waktu. Ini kita kadang-kadang pada saat lagi bermain sama anak, fokusnya ke lagi ada kerjaan. Pada saat kita lagi nggak ada kerjaan, fokusnya kayaknya pengennya ke main sama anak, padahal lagi ngantor nih. Jadi membuat prioritas, membuat sistem, membuat kolom waktu itu sangat penting. Jadi kita nggak seolah-olah tuh
24 jam gitu Iya, kerjanya iya. gitu. Seolah-olah tuh kita nggak punya waktu buat keluarga, seolah-olah kita nggak punya waktu buat ngurusin kerjaan. Nah, hal-hal semacam itu ketika kita tidak mengelola dengan baik, hal inilah yang akan membuat merusak diri kita dari dalam. Iya. Jadi stresnya tuh akan numpuk dan kita ngerasa tidak bahagia menjalankan ini. Padahal sebenarnya ketika sistem yang sudah kita bangun berjalan dengan baik, ternyata berbisnis dan mengurus keluarga itu rasanya menyenangkan ya. Menyenangkan ternyata. Iya. Jadi yang perlu dibangun adalah sistemnya. Oke, tadi kayak Arizona tadi ya dibuat list prioritasnya gitu. Mungkin awal-awal belum seperti itu ya, karena masih baru mau mulai bisnis kan kita bingung ya mau apa dulu nih, gimana dulu nih gitu ya kayak. Betul. Oke, untuk Ayani nih Kak, ada nggak sih Kak gimana nih cara wanita yang dapat mengatasi rasa bersalah ketika mereka merasa tidak bisa memberikan waktu yang cukup untuk keluarga karena bisnis gitu? Nah, itu kembali lagi nih tadi ke prioritas. Ya. Biasanya kalau misalnya pebisnis wanita tuh umumnya adalah prioritasnya keluarga. Jadi pasti ada alarmnya sendiri tuh. Iya. Ya, alarmnya apa tuh misalnya perilaku anak-anak. Ketika kita lihat perilaku anak-anak, kok anak aku begini ya? Iya. Bener ya? Betul. Pengalaman soalnya. Jadi ketika perilaku anak-anak kayaknya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya ini tidak sesuai dengan apa yang saya terapkan ke anak-anak. Ini kenapa ya? Biasanya ibu-ibu ini akan lebih cenderung untuk kayaknya saya terlalu sibuk deh. Iya. Nah, jadi alarm untuk betul, kita melihat gimana nih sebenarnya keluarga kita aman nggak sih, itu tuh ada di perilaku anak-anak. Ketika anak-anak perilakunya sudah menyimpang, berarti wah kita harus mundur dulu nih, fokus dulu ke keluarga, bangun lagi rutinitasnya, beresin lagi. Setelah jalan di keluarga udah aman, biasanya kita akan fokus lagi ke bisnis. Nah, ini nih tarik ulurnya sih yang penting ya, tarik ulur. Gimana sih caranya kita tahu kapan waktunya ketika keluarga butuh perhatian lebih, ketika bisnis butuh perhatian lebih, kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah jangan mengabaikan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Gitu. Iya memang sih kadang kan kalau ibu tuh sudah ada alarm sendiri ya, kita kan ngeliat kok anak kita nih kok gini ya gitu, kok ada yang beda gitu. Biasanya udah ada kayak feeling gitu ya, kayak gitu. Dan kadang-kadang takutnya juga yang denial gitu. Oh mungkin karena ini gitu ya kan, nggak ngerti. Oh mungkin karena aku kurang waktu atau gimana gitu sih. Oke, balik lagi nih ke Kak Arizona nih Kak. Apa sih Kak tantangan terbesar nih sebagai wanita yang menjalani bisnis yang Kakak alami, dan gimana nih Kak cara Kakak mengatasinya? Karena tadi prioritas kita tuh keluarga ya, jadi kadang kalau kita sebagai perempuan ini, kadang kita tuh kayak dibilang Mbak Yeni kayak mencampur adukkan perasaan gitu ya. Dan itu sebenarnya tuh ke anak-anak itu kan efeknya itu bisa ini ya Mbak Yeni ya, bisa nggak bagus gitu ya. Misalnya kita punya masalah nih di bisnis kan bisnis itu juga nggak ini ya, apalagi kita yang udah punya karyawan gitu ya, kadang kan ada aja gitu ya tantangan kendalanya. Nah kadang kita tuh udah kayak aduh penuh nih di bisnis gitu ya, ternyata kan anak-anak kita tuh butuh gitu, kadang kita tuh kayak aduh ini lagi gitu, padahal kan sebenarnya itu hak mereka gitu. Kadang itu sih yang harus saya juga kayak terus berbenah diri gitu, gimana supaya bisnis dan keluarga itu memang sama-sama mendapatkan porsinya masing-masing gitu, dan keluarga juga mendapatkan seorang ibu yang bahagia mengurus mereka gitu, bisnis juga gitu. Itu sih. Memang kadang-kadang kita juga sebagai ibu tetap harus belajar juga ya, kayak kita nggak akan berhenti belajar, karena kita tuh belajar dari sikap anak-anak kita itu ya kan Kak. Mungkin kalau ada yang menyimpang, oh ini berarti ada yang di kitanya tuh ada yang kurang gitu ya gitu. Oke Kak, ngerawat bisnis nih Kak, ngerawat keluarga sekarang nih gimana nih caranya Kak Arizona, dan hal apa nih yang Kakak lakukan untuk merawat diri sendiri kayak me time gitu Kak di tengah kesibukan? Oh iya. Kalau itu menurut aku sih kita harus ini juga ya, kita harus kompak juga nih sama suami gitu. Karena kan sebagai orang tua gitu ya kan harus ada yang, misalnya nih saya lagi me time, harus ada yang ngeliatin anak-anak gitu ya. Kan apalagi ada anak saya yang masih belum sekolah gitu. Jadi yang pertama mungkin kayak bagi waktunya tuh sama suami gitu gitu. Jadi konfirmasi ke suami gitu ya. Bang hari ini ya saya mau keluar gitu sih. Jadi dan yang paling penting itu menurut saya tuh apalagi kita berbisnis gitu ya, komunikasi dengan suami itu tuh nggak boleh diabaikan sih gitu ya, nggak boleh diabaikan, nggak boleh kayak
kita tuh kayak merasa karena udah berbisnis kita tuh malah merasa apa ya, kayak nggak butuh suami. Sebenarnya itu nggak boleh, karena itu buat stres kita sendiri gitu sebagai wanita gitu. Jadi sama suami itu harus ini sih. Jadi kalau saya sih lebih apa ya, ngatur waktunya tuh sama suami, minta tolong sama suami gitu untuk supaya bisa me time. Jadi kayak kita tuh sebagai istri tetap merasa butuh suami gitu ya, kayak gitu. Walaupun kita bekerja, walaupun kita gitu. Jadi kita tidak membuat suami itu kayak merasa mentang-mentang udah kerja nih kayak nggak butuh aja gitu ya kayak ini. Dan sebenarnya kalau me time ibu tuh sebenarnya sederhana ya, kayak mandi nggak direcokin aja tuh udah me time, bener nggak kayak ini ya? Oke, gimana nih Kak cara Kakak Kak Arizona nih memastikan nih bahwa Kakak tuh tetap memiliki waktu yang berkualitas untuk anak-anak gitu? Mungkin kita tuh karena karena ini digital market era digital gitu ya, dan kita rata-rata bisnis kita itu juga melalui marketingnya itu melalui digitalisasi, jadi online gitu ya, online gitu ya. Jadi kadang kan kita kalau ngelihat handphone itu ya kayak lihat lagi. Nah sebenarnya kalau untuk memastikan berkualitas itu adalah ketika kita tidak bolak-balik ngelihat handphone kita gitu. Ketika ngobrol sama anak, ketika mereka pulang sekolah itu jangan ngelihat handphone lagi gitu. Tapi fokusnya udah ke mereka gitu. Jadi tanyain gitu mereka tadi di sekolah misalnya ngapain gitu ya. Mainnya seru nggak gitu-gitu ya. Ada yang jahatin apa. Jadi sebenarnya itu sih, dan itu memang masih jadi tantangan juga tuh. Kadang saya juga masih kayak harus diingatin juga tuh sama suami gitu. Aduh, tolong ya di depan anak-anak jangan ini. Itu sih sebenarnya. Jadi kita memang fokus ngobrol gitu lah. Oke. Ya sih, kadang-kadang memang kita tuh kan di kerjaan tuh udah pegang HP terus gitu ya Kak. Sampai rumah tuh kita nggak sadar gitu. Terus gitu kan Kak, nggak sadar pegang HP lagi gitu ya kan. Padahal sebenarnya niat pengen main gitu. Seorang ibu pasti gitu ya Kak. Nanti rindu kali gitu kan. Aduh pengen main sebenarnya sampai rumah tuh tiba-tiba ada aja gitu ke distract gitu ya. Tiba-tiba kerjaan jadi lihat HP lagi gitu ya Kak. Oke nih, Kak ini nih Kak nih. Apa sih Kak pentingnya me time bagi wanita yang mengelola banyak peran, dan bagaimana nih Kak cara terbaik untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri? Nah, tadi kan wanita tuh punya banyak peran ya sebagai ibu dan pebisnis dan lain-lain. Tapi kan dia tetap menjadi individu itu sendiri. Nah, jadi me time ini sebenarnya waktu yang kita berikan untuk diri kita sendiri, untuk berbicara ke dalam diri kita sendiri, mengevaluasi, melihat rencana-rencana kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi me time itu nggak selalu harus belanja, sepertinya nggak harus selalu seperti itu. Tapi umumnya yang di sosial media banyak kan semacam itu ya yang ditampilkan. Nah, ketika kita punya waktu untuk diri kita sendiri, berbicara ke dalam diri kita sendiri, misalnya kayak menulis atau refleksi diri untuk melihat sejauh ini yang aku lakukan udah sejauh apa ya, keberhasilan kecil, keberhasilan apa sih yang sudah aku capai sampai sejauh ini, sesuai nggak sih masih di dalam track rencana aku kayak gitu. Nah itu juga bisa kita jadikan waktu buat diri kita sendiri untuk berbicara dengan diri kita sendiri, dan sekaligus juga mengapresiasi keberhasilan kecil yang sudah kita lakukan. Misalnya apa? Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, tidak telat, itu prestasi. Kadang-kadang kita suka lupa. Kita ngerasa bahwa penjualan sekian puluh juta baru merupakan prestasi. Padahal tidak harus selalu seperti itu. Ketika anak-anak bisa tidur dan bangun dengan tepat waktu, bisa mandiri, itu merupakan prestasi seorang ibu ternyata. Dan kadang-kadang kita lupa bahwasanya itu adalah prestasi gitu. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi me time itu kadang-kadang memberikan waktu kepada diri kita untuk melihat apa yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini, dan mengapresiasinya kan dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Apa tuh misalnya? Bisa jadi belanja. Nah itu jadi sebenarnya actionnya kan, perilakunya seperti itu. Bisa jadi belanja, beli kopi favorit misalnya, atau nyalon seperti itu. Tapi yang paling penting adalah berbicara dengan dirinya sendiri dulu. Oke, jadi memang keberhasilan di keluarga itu juga semuanya tergantung ibunya juga ya kayak. Betul ya, pasti merupakan salah satunya itu ya dari hasil karya ya ibu ya.
Ini di luar dari pertanyaannya. Apa itu peran ibu memang sepenting itu ya kak ya? Tapi peran seorang ayah tuh gimana kak kira-kira? Mempengaruhi nggak untuk perilaku anak? Berpengaruh. Jadi ayah ini ya fungsinya adalah pembuat aturan yang ada di rumah, dan ibu kan sebenarnya pelaksana untuk kontrol harian. Karena ayah kan nggak selalu ada di rumah, biasanya ayah keluar untuk bekerja, biasanya seperti itu. Tapi aturan itu dibuat oleh ayah. Iya. Gitu. Karena kalau ketika ayah tidak membuat aturan di rumah, itu baik ibu dan anaknya tuh bingung. Walaupun aturan ibu yang buat, tapi anak-anak biasanya nggak mau nurut kalau misalnya ibu yang bikin aturan. Karena ayah aja nggak kenapa-napa, kenapa ibu harus rewel gitu. Dan biasanya istri akan ngerasa bahwa, duh udah capek-capek nih anak nggak bisa diurusin ya jadinya gitu. Nah, ayah fungsinya adalah membuat aturan, harus begini. Ibu ngelakuin kata ayah begini. Biasanya anak-anak kan lebih mudah untuk dikelola. Gitu. Ini juga berlaku untuk bapak-bapak yang punya bisnis juga ya kayak ini, atau cuma hanya untuk wanita-wanita aja gitu kak? Oh, kalau bapak-bapak yang punya bisnis ya berarti dia harus mengelola bisnisnya, mengelola istrinya, dan mengelola anak-anaknya. Iya banyak, lebih banyak tugasnya ya. Oke, itu ya tadi menarik sekali. Tapi ini sebelum kita lanjut lagi nih kak, hari ini kita tuh bakal ada narasumber satu lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman untuk follow dan like Indibis Sumatera dan Indibis Medan, karena nanti akan ada 3 story terbaik, 5 pertanyaan terbaik, dan 2 kuis interaktif gitu ya. Untuk kuis pertama ini boleh langsung kita mulai lah ya, biar semakin semangat nih teman-teman online kita nih. Udah ready semua? Boleh komen di live-nya Indibis Medan juga ya guys, karena mungkin di Indibis Sumatera tuh komennya udah banyak banget kan, takutnya tidak terbaca, jadi boleh juga komen di Indibis Medan gitu. Pertanyaannya di kuis yang pertama, gimana cara seorang pebisnis wanita dapat meluangkan waktu untuk dirinya sendiri berdasarkan yang disampaikan Kak Yeni? Ayo, kalau dengerin pasti tahu sih. Ayo langsung balas aja di komen di live kita. Gimana nih cara seorang pebisnis wanita dapat meluangkan waktu untuk diri sendiri berdasarkan yang disampaikan Kak Yeni? Udah disampaikan kan Kak ya? Udah tadi. Udah kan? Tapi apa ya jawabannya loh? Kira-kira yang mirip seperti yang Kak Yeni sampaikan boleh langsungnya. Adakah teman-teman panitia? Ini Kak, kita boleh langsung kita baca nih Kak. Komen-komennya nih, ada. Sudah ada teman-teman? Oh sudah ada, oke boleh di ini jawabannya yang mana? Siapa namanya? Oke. Oh sudah ada Matthew. Wajib sudah follow Indibis Sumatera dan Indibis Medan ya, dan like postingan sebanyak-banyaknya di akun kita, karena nanti akan ada dicek kembali teman-teman. Jadi jangan lupa untuk follow dan like. Oke, selanjutnya nanti kita akan balik lagi nih di sesi kedua dengan tamu kita yang satu lagi Kak. Ini calon ibu juga nih Kak. Nah nanti akan kita hadirkan gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita break terdahulu ya, break dahulu. Oke. Sampai jumpa kembali di sesi kedua.